Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran Braille Official. Bersama saya Indah Wulansari dalam podcast Satu Kisah Sejuta Hikmah. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sedang bersama Umi Siti. Boleh memperkenalkan diri dulu, Umi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran Braille Official. Saya Siti Nur Aisyah dari Prancis. Wah, Masya Allah, seorang gadis manis dari Prancis berarti Mimi. No. Umi nggak gadis, Umi udah punya 4 orang anak. Wah, Masya Allah, berarti Umi udah punya 4 anak ya, Iya. sahabat. Wah, boleh diceritain nih Mi, kira-kira anak Umi itu di usia berapa tahun aja nih? Oke, anak Umi yang pertama usianya 25 tahun sekarang ya, lahiran tahun 2000 di bulan September. Masya Allah, itu siapa nih Mi? Namanya Asilmi Kamila Mutaria Nur Fadila, panggilannya Dila aja. Oke, Teh Dila berarti Iya. ya, Mi. Masya Allah, sudah dewasa berarti Sudah. sahabat. Berarti yang kedua ini siapa nih Mi? Yang kedua cowok pemuda ganteng. Asik, pemuda ganteng dari Ciamis gitu ya. Namanya Satria Kamal Farhan Firdaus, panggilannya Farhan. Oke, berarti AA Farhan nih. Iya, A Farhan. Terus kunyah Umi juga disandarkan ke Farhan, jadi Ummu Farhan biasa kalau teman-teman manggil. Gitu, berarti ini seorang Ummu Farhan, Iya. AA Farhan gitu Betul. ya. Berarti Mi, yang ketiga ada siapa? Yang ketiga namanya Marianti Zakia Putri Rizky Utami, tapi panggilannya jauh banget Ririn. Oh, kok bisa tuh Mi dipanggil Ririn? Padahal namanya panjang dan Iya. bagus banget ya sebenarnya tuh. Neneknya itu lagi bayi, udah manggilnya Ririn aja gitu kan, susah mungkin ya. Oh gitu, jadi dipersingkat gitu ya Mi, jadi Ririn. Oke. Iya, Ririn. Ririn ini berarti masih sekolah ya Mi? Masih. Usia segitu. 15 tahun, 15. kelas 3 MTS, sekarang mondok juga alhamdulillah. Mondok, Masya Allah. Berarti Umi juga menerapkan pendidikan Islami gitu Oh ya? iya, insya Allah. Masya Insya Allah. Oke. Yang keempat berarti Mi? Yang keempat namanya Prima Putra Ridho Ilahi, namanya panggilannya Prima. Prima, berarti Iya. laki-laki ya Mi? Betul. Oke. Untuk usianya Prima ini berapa nih Mi? Beda Si setahun, bungsu? si bungsu. Beda setahun sama kakaknya. Beda 1 tahun. Iya. Apakah satu sekolah juga Mi? Satu sekolah, satu pondok juga. Oh, satu pondok, Masya Allah. Berarti bisa ketemu juga ya Mi antar kakak adik ini. Iya, gitu. karena cuma beda lokal aja sih. Beda lokal. Nah Umi berarti kan dari keempat anak ini beda-beda usia, beda jenis kelamin. Apa sih nih Mi cerita-cerita Umi soal cara mendidik anak Umi kayak gimana gitu? Cara mendidik anak tentunya disesuaikan dengan karakteristik anak itu sendiri. Karena 4 orang anak itu 4 karakter. Nggak bisa misalnya pola didik si cikal disamakan dengan pola didik si bungsu, tidak bisa. Tentunya. Jangan sampai menyamakan. Oh gitu iya, ya. betul. Sebagai orang tua kita juga harus dapat melihat anak itu ya satu sama lain tuh seperti apa gitu ya, baik dalam pola didik yang bersifat moral maupun pola didik yang bersifat material. Misalnya kita memberi nafkah sama anak nih, ya tentunya kita harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya anak yang sudah besarnya kebutuhannya berarti kan lebih besar. Lebih besar Ya. Tentunya tidak bisa disamakan dengan anak yang masih usia SMP. Oke, berarti ada perbedaan Ada. ya Mi dari segi misal Umi ngasih jatah jajan gitu ya. Jatah mingguannya beda-beda berarti ya Mi. Beda-beda. tiap anak gitu. Oke. Betul. Karena kalau misalnya disamakan, tentunya misalnya nih yang besar jatahnya 1 minggu itu 300.000 misalnya. Nah kemudian itu kan
kebutuhannya sudah banyak ya. Berbeda dengan anak-anak yang bisa SMP. Kalau misalnya yang SMP diberi jatah 300.000 seminggu, dikhawatirkan malah dipergunakan terhadap hal-hal yang tidak diharapkan oleh orang tua. Jadi misalnya apalagi di era sekarang kan anak-anaknya udah banyak yang kecanduan game gitu ya. Game online. Ya termasuk keluarga Umi gitu ya. Kalau misalnya Umi nggak berusaha untuk disiplin, anak-anak itu ya seneng main game online. Takutnya dipakai buat top up atau misalnya jajan sembarangan gitu ya. Kalau misalnya nggak di manage, takutnya jajan sembarangan seenaknya seperti itu. Berarti upaya Umi dalam memanage keuangan anak itu ada peran besar juga ya Mia. Insya Allah. Peran besar dalam hal untuk kayak agar terarah gitu ya anak-anak sesuai kebutuhan belanjanya. Betul. Gitu ya, tidak mubazir ke hal-hal yang tidak baik gitu ya Mi. Betul. Nah sebenarnya Umi kenapa sih bisa menerapkan hal seperti itu gitu? Apakah Umi ada inspirasi dari seseorang atau dari apa nih yang membuat Umi bisa memanage keuangan anak sesuai dengan kebutuhannya? Oke, tentunya sebagai Muslim yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran, Neng. Masya Allah ya Mi. Memanage keuangan itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 27. Ini mohon izin Umi akan bacakan ayatnya. Mangga Mi, berarti surat Al-Isra ayat 27. Nah, kemudian ini sebelumnya di ayat 26-nya ada juga potongan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubadzir tabdzira. Nah, janganlah kamu berbuat sesuatu yang mubazir atau yang sia-sia. Nah, itu kalau misalnya kita memberikan uang terhadap anak SMP tidak sesuai porsinya, mubazir jadinya. Nah, itu betul ya Mia. Nah, kemudian di ayat 27-nya ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, kata Allah, sesungguhnya mubadzir itu adalah saudaranya setan. Ya, mengerikan juga ya. Mengerikan. Iya. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan sedangkan setan itu adalah ingkar terhadap Tuhan mereka. Nah, jadi ini sih yang menginspirasi Umi kenapa memanage keuangan itu berusaha sebaik mungkin. Ya, karena perbuatan boros itu adalah karena ketika kita berbuat boros, maksud Umi, iya kawannya setan, bersaudara dengan setan. Karena perbuatan boros, mubazir itu adalah perbuatan setan gitu, seperti itu. Sahabat Al-Quran Braille Official juga sebisa mungkin tidak boleh boros ya Mia. Al-Quran yang membuat Umi memanage keuangan ya berusaha dengan baik. Disesuaikan porsinya gitu ya, dengan kebutuhannya, dengan siapanya gitu ya. Iya, betul. Satu, kedua, ketiga atau keempat gitu. Karena ini perintah Allah gitu ya, karena membelanjakan harta di luar jalan Allah itu termasuk mubazir. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa tabdzir itu adalah membelanjakan harta di jalan yang tidak benar atau di jalan maksiat. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya anak Umi diberikan kelebihan dari uang jajan, walaupun misalnya 1.000 dipergunakan untuk top up, itu sia-sia. Tetapi kalau misalnya anak Umi diberikan uang oleh Umi untuk beli makanan karena dia lapar, biar kuat ibadah, biar kuat belajar, nah itu sesuai dengan Allah, dengan perintah Allah maksud Umi. Seperti itu. Jadi tidak digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Betul. Gitu ya. Seperti itu. Masya Allah sekali Umi. Artinya segala sesuatunya didasarkan pada Al-Quran ya Mi ya. Betul. Al-Quran dan Sunnah. Iya.
pedoman sorry. hidup kita ada Al-Quran, Sunnah, Iya. harus diterapkan sebenarnya ya. Itulah kisah inspiratif dari seorang ibu yang luar biasa dari Prancis nih, perapatan Ciamis ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.